Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memilah sampah yang barusan dibuang oleh warga. Jadi terlihat bervolume banget ya, tapi bukan iklan sampo. Namun sebelum melanjutkan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Nah, ini adalah bentuk sampah yang sudah dibuang oleh masyarakat, di mana kondisinya memang belum dipilah ya. Nah, di situ ada kresek-kresek, sisa jajan atau sisa makanan yang dimana setelah makan tidak dipilah dan langsung dimasukkan ke dalam trash bag besar. Nah, kita mencoba untuk memilahnya, di mana yang berbahan plastik kita kumpulkan, yang berbahan kertas kita kumpulkan, dan juga sisa makanan kita kumpulkan tersendiri di dalam ember. Sisanya untuk yang sampah residu itu saya masukkan ke dalam kresek warna putih. Nanti kita lihat kira-kira dari sampah yang segitu besarnya itu menjadi berapa kresek gitu ya, untuk perbandingan bahwa ketika sampah ini sudah dipilah dari setiap individu, maka volume sampah yang akan kita buang itu menjadi sedikit. Apa sih yang menyebabkan sampah itu terlihat bervolume? Yaitu adalah salah satunya styrofoam. Styrofoam ini dia kalau tidak diremes, kalau tidak remekin, itu dia sesuai bentuk aslinya ya, sekotak itu, segede itu. Begitu juga dengan botol ataupun bungkus yang lainnya. Ini contohnya bisa dilihat di video ini ya. Nah, itu proses saya remekin styrofoam. Ada juga teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuang sampah, tolong dipastikan untuk tidak membuang yang namanya bambu atau beling atau sejenisnya yang bisa membahayakan orang lain, termasuk tusuk sate gitu ya. Nah, ketika teman-teman ini membuang tusuk sate atau bambu atau pecahan beling, kaca, dan sebagainya, itu membahayakan petugas kebersihan gitu ya. Sebenarnya ketika kita boleh bilang yang bertanggung jawab akan sampah ini bukan petugas kebersihan ya, akan tetapi setiap individu. Karena begini, kenapa kita yang bertanggung jawab? Karena efek yang ditimbulkan dari sampah yang kita buang sembarangan atau sampah yang kita kumpulkan dan dibawa oleh petugas kebersihan itu banyak. Salah satunya ketika kita buang sembarangan itu mencemari lingkungan sekitar tempat kita buang sampah. Apakah itu tercemar aromanya karena ada pembusukan dari sisa makanan, atau tercemar juga airnya, karena nanti ketika ada pembusukan, air yang busuk itu dia meresap ke dalam tanah, maka air yang ada di sekitar tanah itu menjadi tercemar. Juga polusi udara dan tidak sedap dipandang oleh mata. Oleh karenanya, ketika kita selesai makan atau kita selesai beraktivitas yang itu menimbulkan sampah, maka baiknya untuk dipilah. Karena begini ya, kalau kita tidak pilah, itu kan satu, volumenya menjadi besar dan bercampur antara yang residu, antara yang bisa didaur ulang dan sisa makanan, sehingga
sehingga sudah volumenya besar, menimbulkan bau dan mendatangkan binatang-binatang lain untuk ngorek-ngorek sampah, sehingga kondisi sampah yang kita buang itu menjadi acak-acakan. Nah, kalau acak-acakan, siapa yang akan membersihkan seperti itu? Ya mungkin kalau di dalam sebuah organisasi atau instansi itu ada petugas kebersihannya sendiri, tapi lebih baik ketika kita sudah memilah, sehingga ketika nanti itu mau diorganisir atau mau dimanfaatkan, tentu itu menjadi lebih mudah. Mungkin itu saja informasi dari kami kali ini, dan ini kita sudah selesai dalam proses pemilahan sampahnya. Nah, yang tadi segitu besarnya volumenya, setelah kita pilah, sampah yang akan kita buang itu kita tekan-tekan, itu hanya satu kresek sedang, yaitu ya mungkin nomor 18 atau 24 gitu. Nah, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.